episode sebelumnya, diceritakan kalau Haram menerima surat dari seseorang, dan saat dijumpai, ternyata orang itu adalah raja. Lalu Pangeran Meong pun datang dan memberitahu kalau Pangeran Meonglah yang mengirim surat itu. Nah, singkat cerita, raja memberitahu cerita sebenarnya tentang kematian ayahnya Haram, di mana raja terdahulu memerintahkan untuk membunuh ayahnya Haram setelah upacara penyegelan selesai dilakukan. Tapi saat upacara pemanggilan hujan, diketahui kalau ayahnya Haram masih hidup. Dan setelah ritual pemanggilan hujan itu selesai, pengawal yang mendapat titah raja terdahulu mendatangi ayahnya Haram untuk menyelesaikan tugasnya membunuh ayahnya Haram. Tapi saat ingin melakukan tugasnya, tiba-tiba Haram yang tahu kalau ayahnya ingin dieksekusi, jadi hilang kendali dan membuat iblis dalam tubuhnya pun keluar. Dan tanpa disadari, iblis itu membunuh ayahnya Haram. Dan para pengawal itu pun lari kocar-kacir saat melihat Haram berubah menjadi si iblis. Dan sebelum ayahnya Haram koid, ayahnya berhasil menyegel iblis itu dengan bantuan Samsin. Setelah raja tahu tentang perintah itu, akhirnya raja memutuskan untuk membawa Haram ke istana sambil mencari cara untuk mengurung si iblis. Walaupun Haram gak terima sama cerita raja tentang kematian ayahnya, dan membantah kalau darah yang ada di tubuhnya karena tindakan yang dilakukan si penyidik raja terdahulu, Haram gak bisa mengelak lagi karena ingatan-ingatan tentang kejadian itu muncul dalam ingatannya, yang membuat Haram terpukul karena ternyata ayahnya meninggoy di tangannya sendiri. Nah, dari sini kita tahu nih, kenapa Haram bisa jadi pegawai di istana. Dan untuk ayahnya Haram sendiri, menurut Mimin udah kayak buah si malakama sih. Kalau nggak dibunuh sama iblis, ya koid juga di tangan si penyidik raja. Kemudian scene pun berganti, di mana Cheongi nggak tenang dengan nasib orang-orang terdekatnya, membuat Cheongi berlari sekuat tenaga untuk datang ke gerbang kota menyelamatkan keluarganya. Dan saat si Algojo bersiap-siap memenggal Master Choi, Cheongi berteriak untuk menghentikan si Algojo dan bersujud meminta pengampunan untuk melepaskan keluarganya. Tapi Pangeran Johyang menolaknya, karena Cheongi melarikan diri dan melanggar perintahnya. Lalu Pangeran Johyang pun memberi tanda untuk melakukan eksekusi, membuat Cheongi berteriak dengan putus asa. Dan saat si Algojo mengayunkan pedangnya untuk mengeksekusi Master Choi, tiba-tiba rombongan raja datang dan memerintahkan untuk menghentikan eksekusi. Dan Master Choi pun selamat. Lalu raja memerintahkan untuk melepaskan Master Choi dan yang lain dan menyuruh Pangeran Johyang untuk datang ke istana. Nah, setelah semua orang lega karena Master Choi dan yang lainnya selamat, ternyata ada satu orang di tempat itu, yaitu Mayang, yang gak suka sama tindakan Haram karena sekarang Haram memihak pada raja. Lalu Mayang pun pergi dengan perasaan yang marah. Di dalam istana, raja menjatuhkan hukuman kepada Pangeran Johyang, yang walaupun Pangeran Johyang gak membantah, Pangeran Johyang mencoba untuk mengubah keputusan raja dengan memperlihatkan luka yang ditinggalkan si iblis 19 tahun yang lalu pada tubuhnya, di mana luka itu mulai menyebar ke tubuhnya, dan Pangeran Johyang pun memberitahu kepada raja kalau si iblis gak merasuki tubuhnya, maka tubuhnya akan hancur dan perlahan-lahan akan mati. Tapi dengan berat hati, raja tetap menjatuhkan hukuman ke Pangeran Johyang, walaupun belum tahu apa hukuman yang akan diterima Pangeran Johyang. Malamnya, dukun istana datang ke penjara untuk menemui Misu, dengan tujuan untuk meminta Misu menjadi pimpinan di ritual penyegelan nanti, karena dukun kerajaan telah kehilangan kekuatannya saat upacara penyegelan sebelumnya. Sedangkan di tempat yang lain, Cheongi dan Haram saling menguatkan satu sama lain karena kebenaran tentang kematian ayah mereka masing-masing. Lalu Haram pun mengajak Cheongi pergi ke tempat pemakaman leluhurnya untuk memakamkan abu ayahnya Cheongi. Esok paginya, mereka pun telah sampai di tepi laut, lalu Cheongi pun menyebar abu ayahnya sambil mengingat kembali kenangan tentang ayahnya. Dan saat matahari mulai terbenam, Haram pun memberikan kembali cincin ilahi kepada Cheongi. Kemudian Haram dan Cheongi menginap di rumah orang tuanya Haram sebelum kembali ke kota. Nah, di saat Haram memikirkan kebenaran tentang kematian ayahnya sambil menemani Cheongi yang sedang tidur, tiba-tiba keluarlah energi iblis yang mengendalikan tangan kanannya Haram yang ingin mengambil matanya Cheongi. Tapi Haram berhasil mencegah tangan itu dan menghempaskan tangannya menjauhi Cheongi dan meninggalkan jejak seperti cakaran di dinding kamarnya.
Nah setelah itu, tangan Haram pun kembali seperti semula. Tapi karena Haram masih merasakan kekuatan iblis, Haram pun keluar dari kamar Cheongi dan memutuskan untuk pulang duluan ke kota karena Haram takut kalau kejadian tadi malam terulang kembali. Dan esok paginya, Cheongi akhirnya pulang ditemani sama pelayan yang tinggal di rumah orang tuanya Haram. Nah, Cheongi yang tahu kalau si iblis muncul lagi dari bekas cakaran di dinding kamarnya, memutuskan untuk melukis potret Jo Yeonjong kembali. Dan setelah sampai di Goa Won, Cheongi masih bingung kenapa potret raja yang dilukisnya bisa robek. Dan dalam kebingungannya, tiba-tiba Hwacha menampakkan dirinya untuk membuat kesepakatan dengan Cheongi. Tapi sebelum Cheongi mengambil keputusan, Cheongi menanyakan tentang lukisannya yang bisa robek padahal punya kekuatan ilahi. Lalu Hwacha pun memberitahu karena Cheongi nggak membuat kesepakatan dengan Hwacha yang membuat lukisannya belum sempurna. Lalu Cheongi pun menanyakan apa yang akan terjadi dengan dirinya jika membuat kesepakatan dengan Hwacha. Dan ternyata Hwacha nggak akan mengambil nyawanya Cheongi. Hwacha hanya akan mengambil sebuah lukisan dari Cheongi. Yang membuat Cheongi pun akhirnya mau membuat kesepakatan dengan Hwacha. Dan setelah kesepakatan dibuat, Hwacha melarang Cheongi untuk memegang kuas sebelum pergi ke upacara penyegelan iblis. Dan apabila Cheongi melanggar, Cheongi nggak akan bisa memegang kuas selamanya. Lalu Hwacha pun menghilang. Kemudian Pangeran Meong pun datang menemui Cheongi yang disusul sama dukun kerajaan, di mana dukun kerajaan membawa pelukis topi jerami. Lalu si dukun pun memberitahu kepada Pangeran Meong dan Cheongi kalau pelukis topi jerami adalah anak Kang Yungguk yang merupakan pelukis ilahi yang sama-sama membuat potret Raja Yeonjong dengan ayahnya Cheongi. Di mana Hwacha juga memberitahu kepada dukun kerajaan kalau kedua pelukis itu harus bekerja sama untuk membuat lukisan potret Raja Yeonjong. Lalu kita berpindah ke Haram. Nah setelah sampai di ibu kota, Haram membaca semua buku yang memiliki informasi tentang iblis. Tapi setelah dibaca, nggak ada informasi tentang cara memusnahkan si iblis itu. Semua hanya tentang kekuatan dan rumor iblis itu aja. Lalu Mansu pun memberitahu Haram tentang isi salah satu buku yang mengatakan kalau orang yang memakai cincin Jungyong bisa membawa kekuatan iblis dan orang yang mendapatkan kekuatan iblis itu akan menginginkan darah. Dan entah kenapa, setelah Mansu membacakan isi buku itu, tiba-tiba Haram merasakan ada energi iblis yang keluar dari tubuhnya, yang membuat Haram pun menjadi kesakitan dan Mansu langsung keluar untuk mencari tabib. Tapi tanpa menunggu Mansu, Haram langsung pergi ke hutan dengan kuda, agar Haram gak mencelakai orang-orang yang dikenalnya. Dan karena badannya gak sanggup menerima sakit yang timbul akibat energi iblis, Haram pun terjatuh dari kudanya dan pingsan. Dan gak lama, Haram pun sadar dari pingsannya dan merasakan kalau cincin yang diberikannya ke Cheongi ada di jarinya, membuat Haram pun bertanya-tanya. Lalu muncullah seorang kakek yang di episode lalu memberikan energinya ke raja. Ternyata kakek ini adalah orang yang juga menolong Haram saat Haram pingsan di penjara. Dan kakek ini adalah kakeknya Haram. Lalu si kakek pun memberitahu cara menyegel iblis dengan menaruhnya di wadah ilahi, yaitu potret Raja Yeonjong, dengan menghancurkan cincin terlebih dahulu sebelum pergi ke upacara penyegelan. Karena selama cincin itu ada, Haram harus selalu hidup berdampingan dengan si iblis. Lalu si kakek pun menghilang. Kemudian esoknya di hari penyegelan iblis, Haram menemui Pangeran Meong untuk memberitahu kalau dia akan datang ke upacara penyegelan iblis. Tapi sebelum waktunya, Haram akan pergi ke suatu tempat untuk menghancurkan cincin yang dipakainya. Dan setelah sampai di tempat itu, Haram akhirnya menghancurkan cincin itu dan membuangnya ke sungai. Tapi tiba-tiba, kekuatan iblis mencoba mengendalikan Haram, tapi Haram masih bisa mengendalikan dirinya tetap sadar dan berusaha untuk sampai ke tempat ritual. Sedangkan di istana, Misu menyadari lalu memberitahu Pangeran Meong kalau Misu nggak merasakan energi air dari tubuhnya Haram. Tapi Pangeran Meong percaya kepada Haram dan yakin kalau Haram pasti akan datang dan menyuruh Misu untuk tetap mempersiapkan ritual penyegelan iblis. Dan di akhir episode 15 ini, tanpa diketahui siapapun, Mayang yang kecewa dengan Haram pergi ke penjara untuk bekerja sama dengan Pangeran Johyang yang bertujuan membuat Pangeran Johyang naik tahta.
Lalu Mayang pun membuktikan tekadnya dengan menyayat telapak tangannya dan episode 15 pun selesai. Nah, apakah Haram akan sampai di tempat ritual sebelum si iblis mengendalikannya? Dan apakah Pangeran Johyang akan melakukan pemberontakan untuk memenuhi ambisinya? Kita tunggu aja di episode terakhir besok. Thanks for watching, bye-bye.